yang ke-8 dalam ibadah pencurahan kudus proyek Pentakosta. Saya sapa saudara jemaat Tuhan di rumah. Kita bersama tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita menanti-nantikan janji Tuhan agar kuasanya dicurahkan memenuhi hidup kita sekalian. Buat hari persiapkan hidup kita untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadiratnya, bahwa saat kita menyembah Tuhan, percayalah bahwa Rohnya bekerja. Saat kita memuji Tuhan, Dia ada bertakhta di atas pujian. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Yesus berkati kita sekalian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja.
menikmati Kamu. Diam dalam hadirat-Mu. Engkau bekerja dengan benar oleh kuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami akan tinggal tetap menikmati kuasa kasih baik-Mu. Kami terbuka, kami siap respon. Dalam nama Yesus, yang buka hati dan terima jalan firman. Hamba-Mu Markus yang akan menyampaikan firman. Biar Engkau beri pencerahan, Engkau beri pengirahan dari Roh-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah berkata. Kami yang mendengarnya, kami terima berkat itu dengan hati terbuka, dengan hati telinga suara-Mu, dengan iman kami percaya kami diberkati firman. Siap terima berkat firman-Nya, katakan amin. Shalom saudaraku, apa kabarnya? Sehat-sehat semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, tidak kurang satu apapun. Baik, berjumpa lagi di ibadah Pentakosta hari yang ke-8 bersama saya kembali. Saudara, waktu lalu di ibadah yang ketiga saya sudah mengingatkan bahwa ada kuasa yang saudara dan saya akan terima ketika Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Menyangkut tentang dua hal, saudara. Yang pertama tentang pelayanan, dan yang kedua tentang kuasa-kuasa si jahat yang mencoba mengganggu setiap kehidupan manusia. Nah, saya akan melanjutkan khotbah saya tentang dasar-dasar yang saya sudah berikan itu, saudara. Yang pertama, saya akan berbicara tentang Roh Kudus di dalam pelayanan-pelayanan kita. Saudaraku, manusia itu identik sejalan dengan rasa takut. Di dalam manusia pasti ada rasa takut, saudara. Dan ketakutan itu selalu dekat dengan kehidupan manusia. Ketika Yesus naik ke sorga, ada ketakutan juga di atas murid-muridnya. Ada ketakutan yang luar biasa, saudara. Murid-muridnya sangat takut, khawatir, kecewa. Kenapa ini yang ditunggu-tunggu sebagai Mesias datang tiba-tiba cuman dalam sekejap 3 tahun setengah Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus terangkat lagi ke sorga untuk meninggalkan mereka lagi, saudara. Ada kekecewaan di situ. Ada ketakutan. Dan pada saat itu, ketika Yesus mati disalib sampai Yesus naik ke sorga, ada bangsa Romawi yang mengejar-mengejar mereka, saudara. Karena mereka adalah pengikut-pengikut dari Kristus. Tapi ada berita yang sangat baik dan sangat bagus sekali untuk mereka bisa lakukan, saudara. Yaitu, Tuhan katakan apa? Tunggu aku di Yerusalem. Kata-kata itu adalah sebuah kata-kata yang misteri bagi Tuhan. Bagi murid-muridnya. Bagi murid-muridnya, saudara. Kenapa harus menunggu di Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Dan kenapa harus Yerusalem? Kalau kita bicara tentang Yerusalem, itu adalah sebuah rumah. Rumah di mana Kristus ada, saudara. Gambarannya adalah pelayanan selalu dimulai dari rumah. Pelayanan selalu dimulai dari keluarga. Pelayanan selalu dimulai dari orang-orang terdekat. Makanya tidak heran ketika Yesus sebelum naik ke surga dia berpesan, tunggu aku di Yerusalem. Saudara,
ketakutan manusia, kegentaran manusia itu selalu ada. Yesus tahu, sangat mengerti. Makanya ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu dia di Yerusalem, ada maksud dan tujuan Yesus. Maksudnya adalah sampai aku berikan kuasa itu kepadamu, baru engkau tinggalkan Yerusalem. Sampai aku memberikan kuasa itu kepadamu, baru engkau keluar dari kota di mana engkau ada. Kalau kita kilas balik, saudara, saya ingin mengingatkan, Yesus sebelum mulai pelayanannya, dia pun harus menerima baptisan dari Roh Kudus itu. Baptisan dari Roh Kudus itu harus Yesus terima sebelum dia melayani pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa di surga. Penggenapan harus terjadi. Semua rancangan yang Bapa sudah rancangkan harus terjadi. Tetapi ketika Yesus sebelum mulai pekerjaan itu menggenapi setiap rancangan demi rancangan yang Bapa berikan ke atasnya, dia harus menerima baptisan itu. Artinya apa? Bukan baptisannya, saudara, tetapi kuasanya yang mengalir atas tubuh Yesus, yang mengalir atas hidup Yesus. Karenanya, saudara, kenapa saya katakan Roh Kudus penting untuk engkau melayani pekerjaan Tuhan. Engkau yang ada di kantor, engkau yang ada di sekolah, engkau yang ada dimanapun saudara berada, layani sesamamu dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang ditinggalkan, yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Tidak penting perkataan Petrus seperti apa, saudara. Tetapi yang saya ingin ungkapkan, yang saya ingin perlihatkan kepada saudara adalah keberanian yang timbul atas Petrus dan ke-11 murid-murid itu ketika Roh Kudus sudah turun di atas mereka. Ada sebuah kuasa keberanian yang Petrus alami, yang Petrus dapatkan ketika Roh Kudus itu turun ke atas Petrus dan 11 murid-muridnya. Dikatakan apa, saudara? Bukan hanya Petrus, tetapi Alkitab mencatat Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ada kuasa keberanian memperkatakan tentang Injil, memperkatakan tentang apa yang terjadi, memperkatakan tentang kuasa, memperkatakan tentang pribadi Yesus. Sama seperti yang tadi saya sudah kisahkan, yang tadi saya sudah katakan. Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia harus dibaptis oleh Roh Kudus. Dia harus menerima kuasa sorgawi. Dan baru sesudah itu dia memulai pelayanannya. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan seterusnya, di situ tentang baptisan, bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, dan seketika keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya dan Yesus menerima kuasa. Dan setelah itu dia di pasal yang keempat dikatakan apa? Pertama kali ketika Yesus menerima kuasa, dia dicobai di padang gurun oleh iblis, saudara. Saya tidak
bisa menilai ketika Yesus tidak menerima baptisan Roh Kudus, tetapi sudah dicobai duluan, saudara. Dengar baik saya katakan, saya tidak bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi ketika Yesus dicobai kuasa kegelapan tanpa ada kuasa di dalam dirinya. Karena pada saat itu dia pun adalah seorang manusia, saudara. Nah, hal ini pun yang sama dialami oleh ke-12 rasul, saudara. Ada kuasa yang timbul ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, dan kuasa itu membawa keberanian atas hidup para rasul, saudara. Dia berani membentak orang-orang di sekitar itu. Hai, kami tidak mabuk. Tetapi sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa ketika Roh Kudus turun di atas kamu, engkau akan menerima kuasa. Kami tidak mabuk. Dengan keberanian dan wibawa ilahi itulah, saya pun rindu, saudara, dimanapun kau berada. Kejadian di loteng atas terjadi berulang-ulang kali terhadap kehidupan saudara dan saya. Berulang-ulang kali. Karenanya perlu kita memperingati akan peristiwa Pentakosta. Yang kedua, saya mengingatkan bahwa perlawanan kita, bahwa musuh kita bukan sekedar manusia biasa. Saya juga pernah katakan, kalau saya ditanya, Pak, pilih mana, lawan manusia atau lawan roh jahat? Saya akan bilang pilih lawan manusia. Karena itu kelihatan. Saya bisa pukul manusia itu karena manusia itu kelihatan sama saya. Nah, bagaimana konteksnya ketika saya mau memukul kuasa kegelapan, satu roh yang tidak pernah terlihat oleh saya, satu roh yang tidak berwujud. Makanya Paulus katakan, lawan kita bukanlah secara fisik, tetapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara. Saudara buka di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-13. Di situ jelas dikatakan, bahwa perjuangan kita bukan melawan pemerintah-pemerintah, melawan kekuatan-kekuatan secara fisik, tetapi penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu di udara. Itu camkan, ingat. Artinya lawan saudara dan saya satu hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Ada satu ayat yang berbunyi, ketika aku meninju, aku tidak sembarangan meninju, kata Paulus, saudara. Artinya apa, saudara? Apa yang ditinju ketika tidak terlihat? Apa yang dipukul ketika yang mau yang dipukul tidak kelihatan, saudara? Paulus memukul roh-roh itu bukan dengan kekuatan fisiknya dia, tetapi dengan kekuatan roh, manifestasi kuasa roh Allah yang begitu dahsyat, yang bermanifestasi di dalam dirinya. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang pertama dan sangat penting buat kita. Pesan Paulus adalah, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Apa, saudara? Kuat di dalam kuasanya.
Bagaimana kita bisa berkuasa kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara? Bagaimana kita bisa kuat kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kuasanya di dalam hidup kita? Bagaimana? Makanya Paulus mengingatkan kita, begitu pentingnya kekuatan daripada Roh Kudus yang mendiami hidup kita. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita, manifestasinya akan terlihat. Dan saya ingin katakan, ketika Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, pelayanannya terlihat, bukan pelayanan biasa yang diberikan kepada jemaat, yang diberikan kepada orang-orang sekitarnya. Tetapi pelayanan yang diberikan Yesus adalah pelayanan yang penuh mujizat, penuh kuasa. Orang kerasukan bisa dilepaskan. Orang kusta bisa disembuhkan. Bahkan yang tragis, orang mati dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam dirinya. Sama seperti halnya kita, saudara. Ketika kita mempunyai kuasa, kita akan mengalami, bukan hanya mengalami, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di depan mata saudara. Saudara akan melihat bagaimana setan dikalahkan. Saudara akan melihat bagaimana orang sakit disembuhkan. Saudara akan melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Karena kuasa yang ada di dalam diri saudara dan saya. Karenanya saya pastikan malam hari ini saudara bisa memiliki kuasa itu. Dan saya pastikan ketika saudara memiliki kuasa itu, ada kuasa yang sama yang di dalam diri Yesus yang akan menaungi hidup saudara. Karenanya tetap jangan takut, saya ingin katakan, apapun yang terjadi jangan takut, jangan kecewa, jangan gentar. Tetapkan hati, jika ada Roh Kudus di dalam hidupmu, engkau pasti hidup di dalam berkemenangan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Yang pertama tentang pelayanan kami. Kami tidak akan bisa melayani Tuhan tanpa kekuatan itu, Tuhan. Karenanya kami butuh kekuatan itu. Yang kedua, kami juga tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, menyembuhkan orang sakit, membebaskan keterikatan dari kuasa kegelapan. Apapun itu bentuknya, Tuhan, kami tidak akan pernah bisa. Tetapi ketika Roh itu turun atas kami mampu melakukannya, Tuhan. Dan firman-Mu berkata, hal-hal yang lebih hebat dari yang aku lakukan, lebih luar biasa yang dari aku lakukan, engkau dapat lakukan, kata Tuhan. Ketika Roh itu turun ke atas kami. Ketika kuasa itu turun ke atas kami. Karena ya pastikan kami, Tuhan, ketika Roh Kudus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu, dan pastikan kami ingin menikmati itu berulang-ulang kali. Bukan hanya sekali, 2 kali, Tuhan. Tapi terus di dalam kehidupan kami. Kami pastikan bahwa Pentakosta itu setiap hari boleh terjadi di atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang sama mengalir atas hidup-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, pastikan saudara menikmati setiap ibadah online yang ada di YouTube setiap jam 6 sore, dan juga pastikan saudara menikmati impartasi roh melalui layanan online via Zoom meeting live. Jadi dimanapun saudara berada, pastikan saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah pencurahan Roh Kudus
yang ke-8 dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita umat kudusnya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin.